Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah dalam diri kita itu terbesit suatu hal yang bersifat kesombongan dalam diri kita? Mungkin sebagai manusia biasa itu kita pernah terbesit, sedikit atau banyak itu pernah. Dan ketika kita terbesit di dalam hati kita mengenai kesombongan, iri dengki, itu adalah suatu pertanda bahwa diri kita itu belum sempurna. Diri kita dalam menjalankan rukun Islam, rukun iman, dan menjalankan suatu ketakwaan itu belum pada hakikat yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencari seorang guru. Mencari seorang guru itu ketika kita mendapatkan seorang guru, kita tawadu. Dalam artian tawadu itu menerima apa yang menjadi wejangan-wejangan beliau. Ketika kita salah, walaupun di dalam hati ini menolak bahwa kita merasa benar, lakukan saja. Lakukan sesuai dengan apa yang guru kita berikan arahannya. Jangankan kita yang harus mencari guru, Nabi Muhammad pun pembawa agama Islam yang tidak memiliki leluhur dalam artian yang membawa agama Islam, tapi kalau di dalam sisi kemusliman itu ada, beliau selalu berkomunikasi dengan para leluhur. Contohnya apa? Contohnya simpel, ketika beliau melaksanakan Isra Miraj, yaitu melakukan perjalanan ke dimensi lain dan juga melakukan perjalanan dari langit, dari satu tempat ke tempat lain untuk memperoleh suatu ilmu dan suatu tirakat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa? Yaitu sholat 5 waktu. Padahal waktu itu dikatakan bahwa akan diberikan 50 waktu. Tapi beliau berkonsultasi dengan para nabi terdahulu. Ada nabi di sab-sab langit termasuk Nabi Ibrahim, itu dia berkonsultasi terus. Sampai akhirnya diberikanlah 5 waktu tersebut. Untuk cerita lengkapnya kan teman-teman di waktu Isra Miraj itu sering diwejangi kiai atau memperoleh cerita-cerita tertentu dari mereka. Dan ketika sudah turun, apa yang kita peroleh? Sholat. Sholat itu termasuk salah satu hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dalam artian sholat ini apa? Sholat adalah permohonan doa. Doa yang baik. Doa apa saja ini terdapat di dalam sholat, teman-teman. Termasuk di dalamnya ada Al-Fatihah yang harus kita baca. Al-Fatihah itu kan salah satu petunjuk mengakui bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dan kita memohon petunjuk kepada Tuhan, kepada Allah, supaya diberikan jalan yang lurus dari Tuhan, pencipta semesta alam ini, yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Kita memohon agar diberikan jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang seperti apa? Jalan dari orang-orang yang Allah ridhoi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika sholat kan, di antara 2 sujud itu ada doa yang meminta ampunan, meminta rahmat, meminta derajat, meminta kecukupan, meminta kerezekian. Ini adalah doa yang kompleks, teman-teman. Dan Nabi Muhammad ketika ada sesuatu yang berbenturan dengan dirinya, artinya apa? Dia itu membutuhkan petunjuk, maka dia selalu berdoa kepada Allah, baik itu secara lisan, secara hati, atau secara tersirat. Bahkan ketika Nabi Muhammad menghadap kiblat, kiblatnya ke arah kalau di sini berbalikan dengan arah Ka'bah misalnya seperti itu beliau mensiratkan apakah saya harus mengarah ke kiblat yang sebenarnya itu kiblat yang dimiliki oleh Bani Israel, kan seperti itu. Akhirnya Allah mendengar dari kegundahan Nabi tersebut dan menyuruh Nabi Muhammad untuk melihat ke arah Ka'bah sebagai kiblatnya. Nah, Ka'bah ini siapa yang bangun? Ka'bah ini adalah Nabi Ibrahim yang bangun. Ini adalah salah satu
bahwa Nabi Muhammad pun selalu mencari referensi ketika dia ingin menjalankan sesuatu. Bahkan dia ketika di Gua Hiro itu selalu berkonsultasi dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril yang akan menyampaikan kepada Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita sebagai manusia biasa ketika tidak mempunyai seorang guru atau seorang murid, siapa yang harus kita mintai petunjuk kan seperti itu. Maka yang bisa kita minta petunjuk salah satunya adalah melalui jalan tirakat, yaitu kemurnian hati, kebersihan diri. Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya kolbu. Kolbu, ada yang namanya sir atau yang namanya hati nurani. Ini adalah salah satu hati atau salah satu bagian dari jiwa kita yang suci. Dalam artian suci gimana? Dia itu sebenarnya memiliki potensi kebersihan. Hanya saja terkadang hati kita ini kotor. Kotor karena tidak pernah ditirakati, tidak pernah dipuasani, tidak pernah dizikiri, tidak pernah disolawati misalnya seperti itu. Bahkan Ali itu diajari oleh Nabi untuk berzikir dengan memejamkan mata. Memejamkan mata, terus menutup mulut dan menaruh lidahnya di langit-langit mulut. Tujuannya apa? Tujuannya ini kan untuk menyimpan energi, padahal dia disuruh menyebut Allah, Allah, Allah sebagai media zikirnya. Padahal siapa yang disebutkan nama Allah dan hatinya bergetar, maka ini termasuk menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Nah, yang jadi PR sekarang, apakah kita sudah mencapai di titik tersebut? Ini adalah PR besar bagi kita. Ini bukan main-main, karena setiap orang itu memiliki kadar dan kapasitas berbeda. Jika diri kita baik, itu lakukanlah dengan baik. Karena ketika kita memperoleh petunjuk, kita segera mengambilnya, maka ini adalah salah satu petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu sendiri bahwa Nabi pernah diberikan suatu teguran, bukan teguran ya, namanya apa sih, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tugasmu hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu adalah urusanku. Dalam hal ini aku di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Semoga kita selalu diberikan jalan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jangan lupa untuk selalu mengikuti orang-orang yang alim. Teman-teman tidak usah mengikuti saya. Mungkin saya bukan 100% orang yang baik. Mungkin saya bukan 100% orang yang menjadi wasilah bagi kebaikan. Tapi mungkin teman-teman ketika melihat video ini, itu adalah salah satu petunjuk bagi teman-teman semua untuk mencari guru. Dan guru itu bukan saya, karena saya masih penuh dengan noda dan dosa, dan saya masih menjadi orang yang mengejar materi duniawi, karena saya belum bisa fokus seperti para ulama yang ada di sana yang menjadi seorang kiai, fokus menjadi seorang kiai, fokus menjadi seorang ustadz, seorang ulama yang di dalam dakwah mereka itu tidak memikirkan lagi apa itu yang namanya materi. Dan saya masih mencari pekerjaan dan saya mencari media bisnis yang bisa digunakan untuk mencapai materi tersebut. Jadi saya masih tergolong orang yang saya katakan belum termasuk orang yang zuhud. Seperti itu. Carilah teman-teman guru-guru yang bisa membimbing teman-teman menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.